Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Waryanti dan Mbak Tia. Mbak Dwi. Oke, kita mulai ya. Oke, malam ini kita akan mulai belajar tentang ukuran penyebaran. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ukuran letak, yaitu kuartil. Sekarang kita belajar tentang ukuran penyebaran. Ada rentang dan simpangan kuartil. Oke, yang pertama rentang. Ini rentang atau dalam kurung R. Jadi singkatannya R ya, bukan RR. Nanti tolong dibagusin ya, R bukan RR. Dan simpangan kuartil. Oke, jadi jika dalam sekelompok data kuantitatif jika dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Sebelumnya, suara saya kedengaran jelas tidak ya? Oke, Mbak Tira. Suara saya dan PPT-nya jelas, oke. Jadi kalau misalnya ada data, maksudnya dalam sekelompok data kuantitatif berarti data, maksudnya apa ya? Gimana bilangnya ya? Data kuantitatif itu berarti data yang bisa dihitung, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya dalam sekelompok data kuantitatif terdapat, maka akan ada nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil, ya kan ya? Kalau misalnya banyak data gitu, kita akan tahu dalam sekumpulan data akan ada data yang terkecil dan ada data yang terbesar. Nah, maka selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil itu disebut dengan rentang atau R atau jangkauan. Jadi itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris range. Di bahasa Indonesia kan jadi rentang, makanya disimbolkan dengan R. Oke, jadi jangan bingung nanti kalau rentang itu adalah selisih dari data yang terbesar dengan data yang paling kecil. Jadi ini ada rumusnya, R sama dengan X maksimum atau X yang paling besar atau data yang paling besar dikurang dengan X minimum. Ya benar, range. Benar Mbak Dwi, jadi rentang itu sama dengan range. Oke, bahasa Indonesianya aja rentang ya. Jadi R, sekali lagi R sama dengan X max dikurang X min. Artinya data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. Itu adalah rentang. Bisa ya, diingat ya. Oke. Nah, itu untuk rentang. Lalu bagaimana dengan kenapa di tempatku suaranya jadi mantul? Mantul tah? Coba dicek Mbak Waryanti sudah jelas? Apa kegedean suaranya ya? Sebentar. Sudah? Mbak Waryanti masih mantul nggak? Oke. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang kuartil itu salah satu ukuran letak. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang simpangan kuartil. Jadi kuartil itu juga punya penyimpangan, namanya simpangan kuartil. Oke. Selain rentang, kita lanjut ya. Selain rentang antara kedua nilai dalam suatu kelompok yang dikenal dalam suatu kelompok data, dikenal juga dengan rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil disebut hamparan. Disimbolkan dengan H. Didefinisikan sebagai selisih antara kuartil 3 dengan nilai kuartil 1. Oke, selamat malam Mbak Ayu. Dilanjut langsung ya. Langsung diikuti. Nah, tadi ada rentang. Terus ada simpangan kuartil. Sebelum kita tahu simpangan kuartil itu apa, kita harus tahu dulu yang namanya hamparan atau H. Jadi diingat ya, rentang itu R, hamparan itu H, lalu ada lagi nanti yang namanya dengan simpangan kuartil atau yang disebut dengan KD. Oke, di sini disebutkan H atau rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Jadi Q3 dikurang Q1. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana untuk mencari kuartil kan ya.
Kemarin juga saya sudah kasih PR tentang kuartil. Em, Sejauh ini saya lihat ada yang benar mengerjakannya, ada yang salah gitu. Tapi sejauh ini progresnya apa namanya? Ya, progresnya bagus tentang kuartil ini ya. Kira-kira ada yang bingung nggak tentang yang bagaimana cara mencari kuartil? Soalnya kemarin masih ada sih beberapa orang yang salah. Masih ingat nggak kuartil itu? Sebentar ya, sebentar. Halo, sorry. Halo, oke. Hmm, Nanti kalau apa kita perlu bahas PR ya? Kemarin saya sudah yang sudah mengumpulkan PR kan sudah saya ini kan ya, sudah saya periksa, terus yang benarnya juga saya kembalikan kan ya. Dibaca lagi nggak itu kemarin? Itunya, koreksiannya. Oke lah, kita bahas dulu sebentar tentang kuartil lagi ya. Oke, kuartil itu kemarin kita sudah belajar artinya. Oke, bagus Mbak Santi. Mbak Santi kita dibaca terus dipahami. Oke. Atau nanti kalau ada waktu kita bahas lagi tentang PR deh ya. Habis ini. Oke. Jadi untuk mencari simpangan kuartil ini dan untuk mencari rentang antar kuartil kita harus benar-benar tahu kuartil, jangan salah lagi. Oke, kuartil itu kemarin kita belajar artinya seperempat kan, seperempatan ya. Masih ingat kan ya? Nah, jadi kuartil itu kemarin kita belajar ada 3 toh, ya kan? Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ada Q1, Q2, Q3. Masih ingat nggak itu ya? Q1 berarti untuk mencarinya kemarin gimana? Q1 berarti I-nya berapa? 1. Ingat kuartil itu per 4. Berarti kalau Q1 artinya seperempat. Dikali jumlah data N. Ya benar Mbak Santi. Dikali jumlah data N tambah 1. Berarti seperempat kali N tambah 1. Begitu juga seterusnya untuk Q2. Q2 2/4 kali N tambah 1. Dan Q3 3/4 kali N tambah 1. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan N-nya ganjil, misalkan kita buatlah 7 misalkan. N-nya sama dengan 7. Seandainya ada data N sama dengan 7. Berarti Q1 sama dengan seperempat dikali 7 tambah 1. Sama dengan seperempat kali 8. Sama dengan 2. Ya kan ya? Nah, untuk data ganjil, gampang hasilnya. Kayak gini tadi, Q1 sama dengan 2. Berarti artinya data kedua. Bisa ya? Oke. Bisa. Cuman saya ingatkan kembali, kemarin PR-nya banyak yang salah juga, ada beberapa orang sebenarnya bisa mengerjakannya. Tapi kesalahannya, misalnya saya kasih banyak data, ada 10 data misalkan, saya acak itu data. Tapi tidak diurutkan. Nah, itu salah. Meskipun pengerjaannya benar, rumusnya benar, hasilnya misalnya 2 benar, tapi waktu kita cari data kedua kan jadi salah karena tidak diurutkan, ya kan? Nah, kita harus ingat data yang tidak perlu. Nah, tuh Mbak Ayu tuh. Jadinya salah semua, padahal benar. Pengerjaannya benar. Jadi ingat, semua data harus diurutkan, kecuali untuk mencari rataan. Kalau rata-rata, mau letaknya
yang paling kecil dulu, yang paling besar dulu, itu terserah, kan rataan. Toh nanti dibagi juga. Tapi kalau untuk yang lain, median, kuartil, simpangan kuartil, semua harus diurutkan dulu. Oke ya, diingat ya. Oke, jadi tadi R sudah, R range, data yang paling besar dikurang yang paling kecil. Nah, sekarang H atau hamparan rentang antar kuartil, Q3 dikurang Q1. Mencari Q3 sudah tahu, mencari Q1 sudah tahu. Kalau sudah dapat Q3 sama Q1 tinggal dikurangin, dapat hasilnya. Oke, bisa? Oke, kita lanjut ke slide yang halaman kedua. Jadi, selain hamparan, terdapat nilai penyebaran lain, yaitu semi kuartil atau simpangan kuartil, yang disimbolkan dengan QD, yang didefinisikan sebagai QD atau simpangan kuartil adalah setengah dari H. Tadi kan kita sudah dapat H kan ya? H itu artinya hamparan simpangan antar kuartil, atau H itu untuk mencarinya di modul halaman berapa, Miss? Sebentar ya Mbak Waryanti. Nah, untuk mencarinya, H itu tadi kan Q3 kurang Q1 kan, berarti QD itu sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Oke ya. Mbak Waryanti maksudnya yang apa itu ya? Di modul halaman berapa, Miss? Oh, udah dapat modul ya? Oh, oke. Sebentar, apa saya buka dulu ini? Maksudnya pelajaran hari ini, Mbak Waryanti? Atau gini aja deh, Mbak Waryanti kan lihat PPT ini aja dulu. Nanti kalau modulnya nanti belajar di rumah yang modul itu. Oke? Soalnya ini juga saya Mbak Ayu halaman 44. Sebenarnya ini juga saya ringkas dari modul supaya lebih ringkas, maksudnya lebih cepat nangkapnya gitu. Oke? Nah, ada pertanyaan. Untuk apa kita cari simpangan kuartil itu? Apa gunanya? Nah, ternyata si simpangan kuartil itu atau QD itu berguna untuk mengetahui apakah data konsisten atau tidak. Maksudnya data itu konsisten atau tidak itu apakah dia berada dalam interval atau bisa dibilang apakah data itu normal atau tidak, begitu. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa tahu dalam sekumpulan data, kita bisa tahu oh ini data itu normal atau konsisten tidak, gitu ya. Bahasa lain konsisten apa ya? Konsisten lah ya, kalau bahasa Indonesia ya konsisten, saya kurang tahu maksudnya bahasa Indonesia yang lebih mudah dimengerti dari konsisten. Tapi konsisten saya rasa sudah cukup bisa diterima ya, konsisten atau normal gitu. Oke? Nah, gimana cara mengetahui data itu konsisten atau tidak? Di sini ada setiap nilai data yang terletak di dalam interval Q1 dikurang Q1 dikurang 3 QD, Q3 ditambah 3 QD. Jadi maksudnya kalau ada range-nya, kalau misalnya Q1 dikurang 3 QD-nya sampai Q3 ditambah 3 QD-nya berada dalam, maksudnya data-data itu tadi, sekumpulan data itu tadi berada dalam interval yang ini, oh berarti data itu normal. Tapi kalau misalnya sekumpulan data yang tadi, misalkan ada sekumpulan data tidak berada atau di luar dari range ini atau di luar interval ini, berarti data itu tidak normal atau data itu bisa dikatakan tidak konsisten. Oke, bingung? Nanti kita lihat langsung soalnya ya, biar nggak bingung ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Panitia penerimaan tentara menimbang 14 calon yang masing-masing beratnya dalam kilogram. Jadi ada 14 data di sini. A. Tentukan rentang hamparan dan simpangan kuartilnya. Ditanya rentang atau R. Terus yang kedua hamparan atau H. Terus simpangan kuartil atau QD. Oke. Terus yang pertanyaan B. Jika salah satu panitia menimbang 2 orang calon masing-masing beratnya 45 kg dan 81 kg, apakah kedua nilai data ini konsisten dalam kumpulan data yang
diperoleh terdahulu. Oke, coba kita lihat penyelesaiannya. Dari kelompok data ini kita peroleh, tapi di situ dalam kurung, coba Anda hitung sendiri. Nah, untuk mencari Q1, artinya tadi bagaimana untuk mencari Q1? 1/4 dikali N tambah 1. Oke. Tapi sebelum kita mengerjakannya, apa dulu yang perlu kita lakukan? Ini ada dikasih sekumpulan data. Apa dulu yang perlu kita lakukan? Coba saya tanya Mbak Waryanti dulu deh. Sebelum capek-capek hitung gitu. Toh percuma nanti capek-capek hitung, jawabannya salah juga. Ngapain dulu Mbak Waryanti? Iya, Mbak Santi, Mbak Waryanti nggak dengar Mbak. Mbak Waryanti langsung ini nih, langsung pura-pura nggak denger ini. Oke, Mbak Santi benar ya, diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, jadi yang data yang paling kecil di situ adalah 54 ya. Terus data yang paling besar di situ ada 72. Itu sudah, kalau kita lihat di penyelesaian, ada dibuat di situ X min sama dengan 54, terus X max sama dengan 72. Itu artinya data yang paling kecil dan data yang paling besar. Oke, kalau ternyata sudah kita urutkan, baru kita masuk ke kuartil 1, masuk ke kuartil 2, terus masuk ke kuartil 3. Oke ya, nanti coba dilatih di rumah deh yang ini ya. Karena saya tidak urutkan yang ini. Tapi nanti ada lagi soal sudah saya urutkan. Oke ya, misalkan nih sudah kita urutkan, terus kita sudah dapat kuartilnya, hasilnya segini. Q1-nya sudah dapat, Q2, Q3-nya sudah dapat. Oke. Jadi rentangnya juga sudah dapat kan ya. Tadi untuk mencari rentang kan R sama dengan X maksimal dikurang X minimum. X maksimalnya 72 dikurang 54 sama dengan 18. Gampang. Oke. Bagaimana untuk mencari hamparan, Miss? Hamparan H sama dengan Q3 kurang Q1. Q3-nya sudah dapat. Q1-nya juga sudah dapat. Terus mencari simpangan kuartil, Miss, ini juga sudah dapat. Langsung aja setengah dikali H. 59,5 dari mana, Miss? Coba, 59,5 dapat dari 1/4 kali N tambah 1. 1/4 kali N-nya berapa itu? 14 tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 15 kan ya, sama dengan 15/4. Oke. Nah, 15/4 itu kalau kita buat jadi per 4, jadi berapa? Sama dengan 15/4 itu berapa hasilnya? 11 kali 4. Maaf. 3, kok jadi 11? 3 15/4 berapa? 3/4. Iya tidak? Ya kan? Nah, hasilnya kan 3/4. Berarti data ketiga ditambah 3/4 kali data keempat dikurang data ke-3. Ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang kita harus urutin dulu data ini supaya kita tahu yang mana data ketiga, yang mana data keempat, dan seterusnya. Oke, bisa? Oke, begitu juga untuk Q2 dan Q3. Cuman ada yang tidak perlu kita cari di situ sebenarnya. Apa kira-kira yang tidak perlu kita cari? Ngapain susah-susah cari? Itu ada Q1, Q2, Q3, X min, X max. Apa yang seharusnya tidak perlu kita cari dari data di atas itu? Karena toh tidak dipakai. Ayo, kira-kira yang mana? Fokus tidak ini? Iya, betul Mbak Santi. Kan Q2 toh tidak dipakai kan ya? Terus untuk apa kita cari? Sebenarnya tidak perlu kita cari Q2. Kita cukup cari Q1, Q3, X min dan X max-nya.
Oke, bisa ya? Nah, coba kita lihat dulu yang B ya. Kita lihat dulu yang B. Untuk yang A bisa ya, tinggal masukin rumus. Coba kita lihat dulu yang B. Nah, jika salah satu panitia menimbang dua orang calon masing-masing beratnya 45 kg dan 81 kg. Kalau misalkan ada data nih, kalau misalkan ditambahkan data lagi, ada 45 dan 81. Ya kan? Itu konsisten tidak ya yang 45 sama yang 81 itu? Nah, untuk mengetahui itu konsisten atau tidak, itu tadi, sebelumnya kan sudah tadi kita bahas kan, untuk mencari konsisten atau tidak, kita cari dulu Q1 kurang 3 QD. Dapatlah 59,5 dikurang 12 sama dengan 47,5. Terus Q3 ditambah 3 QD dapat 79,5. Nah, coba kita lihat. Berarti intervalnya ini tadi, interval data yang konsisten adalah antara 47,5 sampai 79,5. Sejauh ini masih bisa diikuti. Jadi data yang konsisten itu 47,5 sampai 79,5. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ditambahkan lagi data 45 kg dan 81 kg, itu konsisten tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang konsisten itu range-nya 47,5 sampai 79,5. Jadi kalau di bawah yang 47,5 itu tidak konsisten. Yang di atas 79,5 itu juga tidak konsisten. 45 itu kan berada di bawah kan ya? Makanya itu tidak konsisten atau tidak normal. Terus yang 81 di atas 79,5 itu juga tidak konsisten. Bisa? Oke, untuk lebih paham lagi, kita masuk ke soal yang lain lagi, coba. Nah, ini ada soal untuk mengetahui data konsisten atau tidak juga. Oke, berikut ini adalah kumpulan data yang diperoleh dari hasil penimbangan berat badan terhadap 15 calon tentara. Apakah semua data konsisten? Itu pertanyaannya. Wah, untuk mengetahui data konsisten atau tidak aja penyelesaiannya sepanjang ini ya. Oke, coba. Jadi ada 15 data. Yang pertama, kita harus urutkan data terlebih dahulu. Oke, nah dalam mengurutkan data diperlukan ketelitian. Kurang aja satu, jawabannya salah. Ya kan? Jadi kalau misalnya udah dibilang di atas 15, berarti data yang kita urutkan itu harus 15. Dicek ulang. Kalau misalnya nggak nyampe 15, berarti masih salah gitu. Oke. Jadi dia 45, 54, 56, 57, 59, 60, begitu seterusnya sampai 72. Oke. Jadi datanya semua ada 15. X minimalnya atau data yang paling kecil adalah 45. Terus X maksimalnya adalah 72. Oke, sampai sini bisa ya? Bisa? Oke, bagus. Yang lain, Mbak Waryanti kemana? Kayaknya yang tadi bisa-bisa Mbak itu aja kayaknya. Mbak Ayu, Mbak Dwi, Mbak Santi. Mbak Tia kemana ini? Oke. Nah, banyaknya data N adalah 15. Ya, Mbak Tia bisa? Kalau nggak paham langsung ditanya aja, Mbak. Oke. Nah, kita cari dulu Q1-nya. Kuartil pertama. Oh, oke. Nggak apa-apa Mbak Arianti. Oke. Q1 sama dengan 1/4 kali N tambah 1. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau datanya ganjil, enak, gampang dia. Nah, Q1 sama dengan 1/4 kali 15 tambah 1. Atau 1/4 kali 16, sama dengan 4. Artinya, data keempat. Nah, kita lihat data keempat berapa? 1, 2, 3, 4. 57. Ya, bisa ya? Nah, ini tadi yang saya bilang, Q2 kita tidak perlu cari, Q3 aja.
Karena toh nanti nggak dipakai si Q2-nya. Nah, Q3 sama dengan 3/4 kali N tambah 1. Sama dengan 3/4 kali 15 tambah 1. Artinya 3/4 kali 16. Sama dengan 12, ya kan? Artinya data ke-12, yaitu 67. Bisa ya? Kuartil gampang kan ya? Kalau kemarin mungkin kuartilnya masih bingung-bingung, tapi sekarang udah bisa, pasti harus bisa. Nah, untuk mengetahui kekonsistenan data, maka kita terlebih dahulu cari nilai simpangan kuartil QD. Oke. Atau bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan begini? Miss, gimana kalau saya cari H aja? Misalnya saya cari, tadi kan kita sudah belajar R, terus kita mencari H. Oh, boleh aja. H itu tadi kan Q3 dikurang Q1. Sama aja kan? Tapi saya nggak mau susah-susah, saya maunya yang, maksudnya nggak mau habis energi lah. Langsung aja deh, saya mau QD aja langsung. Langsung aja setengah kali Q3 kurang Q1. Itu juga bisa. Jadi terserah maunya yang mana. Oke. Nah, Q3 sama dengan setengah, QD sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Sama dengan setengah kali Q3-nya tadi udah dapat 67. Q1-nya juga sudah dapat. Berarti setengah kali 10 sama dengan 5. Oke, sekarang QD sudah dapat Miss 5. Ya kan? Nah, balik lagi tadi. Untuk peroleh interval kekonsistenan kita harus cari interval Q1 dikurang Q1 dikurang 3 QD sampai Q3 ditambah 3 QD. Coba kita cari dulu range yang pertama. Q1-nya tadi udah dapat 57 kurang 3 QD. QD-nya 5. Berarti 57 kurang 15 dapatlah 42. Terus range yang selanjutnya 67 tambah 3 QD. 67 tambah 15 dapatlah 82. Nah, sekarang kita udah dapat range. Range-nya itu kalau data konsisten adalah 42 kurang 82. Ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat datanya semua. Kira-kira konsisten tidak? Konsisten ya. 3 itu rumus ya, Miss? Iya, betul. 3 itu rumus. Karena ada 3 interval ya. Ada 3 jenis interval, yaitu dalam data cuma ada interval awal, tengah, dan akhir. Jadi 3 itu rumus. Oke? Nah, kalau kita sudah dapat intervalnya 42 sampai 82, coba kita lihat data kita, semuanya masuk dalam kategori 42 sampai 82 tidak? Ternyata masuk. Ada nggak yang di bawah 82? Nggak ada. Ada nggak yang di atas 82? Nggak ada. Oke Mbak Ayu, nggak apa-apa. Berarti semuanya dalam range. Jadi semua data ini konsisten. Atau semua data ini normal. Oh, konsisten itu bisa dibilang pencilan kayaknya ya. Kalau di buku sering dibilang pencilan bahasa Indonesianya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, paham. Bagus ya. Mbak Dwi gimana kira-kira? Mbak Dwi, Mbak Julia gimana? Mbak Waryanti, kayaknya yang itu Mbak Santi aja kayaknya ya. Yang lain kemana ini? Nyantol dikit. Oke, baiklah. Mbak Julia paham gak Mbak Julia? Mbak Tia? Yang mana bingung Mbak Tira? Yang mana bingung yang mana? Ini kalau di kelas kan katanya bingung-bingung kan ya, tapi kalau sehari-hari kayaknya nggak ada tuh yang nanya saya.
Harusnya kalau bingung di kelas berarti langsung ditanya dong kalau misalnya pas atau misalnya oke lah karena udah selesai kelas kan. Tapi sehari-hari sebelum saya ngerjakan PR kan saya bisa ditanya. Yang mana bingungnya, Mbak Tira? Sebelum kita lanjut ke ini selanjutnya, ke slide selanjutnya. Ayo, kita masih ada waktu. QD sama dengan setengah dari mana, Miss? Tadi saya nyambi. Oh, alah. Oke. QD itu diambil dari Q kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Oke. Pokoknya cari dulu kuartil 1, cari dulu kuartil 3. Nah, QD nanti kalau sudah dapat QD sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1. Bisa Mbak Tira? Oke, baiklah. Iya loh Mbak Dwi, maksudnya gini, kan saya sudah share PPT juga kan, share PPT. Terus share video kan? Ya kan? Harusnya kalau bingung ditanya kan, ini nggak ada yang nanya gimana. Harusnya ditanya ya, pokoknya kalau bingung ditanya. Oh, ya sudah nanti kalau ada yang bingung lagi ditanya lagi deh. Kalau bingung inbox Miss, kasihan yang lain. Oke. Maksudnya dengan contoh maksudnya gimana? Ini kan tadi udah ada contohnya. Oh, oke Mbak Tira. Ini kan tadi kita udah ada dua contohnya. Coba nanti dilihat lagi deh ya, Mbak ini, Mbak Tia. Ditulis cara mengerjakannya, Miss. Walah, saya jadi bingung jadinya. Terus ini apa dong ini tadi? Ini kan cara pengerjaannya, Mbak Tia. Nih. Oh, udah oke. Coba sebentar. Nih, misalnya ada contoh. Oh, oke. Oh, begitu. Oke, baiklah. Baik, ya sudah kita lanjut aja dulu ya. Oh. Sekarang rataan simpangan ragam dan simpangan baku. Jika kita mempunyai data, jika kalau misalnya ada data X1 sampai Xn dengan rataan X, maka kita dapat menentukan selisih dari setiap data dengan X, sehingga diperoleh urutan data baru. Oke. Kalau misalnya kita ada data, misalnya 1, 2, 3, sampai N, atau X1, itu disebut dengan X1, X2, sampai Xn ya. Rataannya kan kita sudah tahu min. Maka kita dapat menentukan selisih dari setiap data dengan X bar atau rataan sehingga diperoleh urutan data baru. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat rataannya berarti kita punya data baru nih. Jadi X1 dikurang X bar atau rataan terus X2 dikurang X bar dan seterusnya. Gak usah terlalu bingung di situ ya. Ini hanya pembuka aja dulu. Nah, urutan data itu tentu ada yang positif atau negatif, ya kan? Kalau misalnya, misalnya, contohnya ya. Oh, mulai minggu depan saya akan pakai whiteboard deh ya. X1, misalnya saya ada data, coba diperhatikan ya. Misalnya saya punya data 1, 2, 3, 4, sebentar. Oh, misalnya saya ada data 1, 2, 3. Oke. Rataannya berapa ya?
Saya misalnya ada data 1, 2, 3, berarti rataannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 2 kan ya. Nah, maksudnya ini adalah, ya benar, 2. Nah, jadi maksudnya ini data baru maksudnya, coba, berarti X1 saya kan tadi 1, X2 saya kan 2, X3 sama dengan 3. Data baru yang kita punya berarti X1 dikurang X rataan atau X bar sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan minus. Halo Mbak Santi? Sama minus 1. Jadi ada yang negatif, itu maksudnya ya. Jadi di sini urutan data itu tentu ada yang positif atau ada juga yang negatif gitu ya. Nah, karena jarak atau selisih tidak membedakan nilai yang bertanda positif atau negatif, maka nilai data itu dapat kita ambil harga mutlaknya. Jadi, kita tidak usah bingung kalau misalnya ada data yang negatif atau data yang positif. Untuk mempermudah kita ambil harga mutlaknya. Oke. Nggak apa-apa, nanti dilihat YouTube-nya. Nah, harga mutlak itu apa, Miss? Harga mutlak itu artinya positif saja nilainya. Itu harga mutlak ya. Jadi nggak ada nilai negatif. Oke? Jadi, jika urutan data di atas kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan urutan ukuran data, akan kita peroleh apa yang disebut dengan rataan simpangan. Oke? Jadi, kalau misalnya data baru kita tadi, yaitu data setelah kita kurangi dengan rataan, kita jumlahkan satu-satu, itu dapatlah yang disebut dengan rataan simpangan atau disimbolkan dengan RS. Oke. Jadi di sini ada rumus RS sama dengan sigma harga mutlak ya. Ini kalau ada kayak garis begitu, yang ini. Yang ini ya. Itu artinya harga mutlak, artinya harga positif. Oke, jadi sigma itu kemarin kan kita sudah belajar jumlah ya. Sigma dari XI dikurang X bar dibagi N dengan RS sama dengan rataan simpangan, X bar sama dengan rataan atau min, XI adalah nilai data amatan ke I, dan N sama dengan ukuran data. Oke. Jadi ini rataan simpangan. Berarti sudah ada 4 yang kita pelajari sejauh ini. Tadi ada namanya rentang, terus ada yang namanya hamparan, terus ada yang namanya simpangan kuartil, terus ini ada yang namanya rataan simpangan. Oke. Nah, sebentar. Nah, tapi ini untuk data yang tidak terkelompok, atau kalau misalnya kemarin kan kita sudah belajar yang namanya tabel frekuensi distribusi tunggal dan terkelompok. Ini untuk yang sederhana ya. Bagaimana dengan data yang terkelompok? Nah, untuk data yang terkelompok, rataan simpangan dirumuskan dengan, ini dia rumusnya. Oke. Sebenarnya sama, tapi kita harus mencari frekuensi dari kelas interval ke I. Nanti kita lihat contohnya ya, biar lebih jelas. Oke. Kita lanjut dulu ya. Kelemahan dari nilai rataan simpangan adalah kita bekerja dengan bilangan harga mutlak, sehingga kita tidak dapat membedakan data yang mempunyai rentang yang lebih besar dengan rentang yang kecil, meskipun mempunyai rataan simpangan yang sama, sebagai contoh. Nah, kelemahannya, karena kita bekerja dengan harga mutlak, jadi kita nggak bisa lihat rentang. Rentang itu tadi R ya, rentang. Yang mana yang memiliki rentang yang kecil dan yang mana yang memiliki rentang yang besar? Maksudnya gimana tuh, Miss? Nih, misalnya ada data. Ada 2, minus 2, terus ada 7 dan ada 4. Oke? Terus ada 3. Nah, karena tadi kita bilang kita harus ambil harga mutlak toh. Kalau misalnya kita ambil harga mutlak, berarti
Minus 2 ini tetap 2, terus 7, terus 4. Hasilnya 13/3 kan? Oke. Rentang data adalah 11. Jadi rentang data adalah 11. Dari 3 ke Dari 3 ke 13. Berarti rentang datanya 11 kan? Ngerti nggak? Kan ada negatif 2, terus ada 7, terus ada 4 kan? Katanya rentangnya adalah 11. Tapi kalau misalnya yang ini, yang 2, terus 7, terus 4, ya kan? Mempunyai rentang 5. Mempunyai rentang 5. 2 tambah 7 tambah 4, dari 2 ke 7 sama dengan rentangnya 5. Tapi kalau dari 2, minus 2 ke 7, itu rentangnya 11. Mengerti nggak maksudnya, Mbak? Nggak ya? Ini, kayak mana ya? Coba-coba saya pakai ini deh, whiteboard deh. Saya belum pernah pakai ini sih, sebentar. Sebentar ya, saya ini dulu. Saya bingung lagi pakai ini, saya belum pernah. 4, 5, 6, 7. Sebentar ya, Mbak. Nah, ini kalau mana tadi? Nih, kalau kita ambil harga mutlaknya yang minus 2 itu kan 2 kan? Tapi kalau rentang dari terus minus 2 ke 4, terus 4 ke 7 begitu. Itu akan berbeda dengan kita ambil harga mutlaknya si minus 2, 2 ke 4, terus 4 ke 7. Itu maksudnya. Oke? Meskipun sebentar. Nah, ini maksudnya. Jadi meskipun mempunyai rataan simpangan yang sama, ini namanya rataan simpangan. Yang ini namanya rataan simpangan. Oh, ini bisa di ini gini ya. Oke. Ini maksudnya rataan simpangan yang ini. Yang 13/3 itu maksudnya rataan simpangan. Coba kita lihat. Rataan simpangannya sama kan ya, dari 13/3. Yang ini juga 13/3. Tapi rentangnya itu kan beda tuh. Rentang beda. Ini 5, ini 11. Kita masih ingat kan? Rentang itu untuk mencari rumus rentang bagaimana? Mencari rentang adalah R sama dengan X max. Wah, ini jadi agak lama ya. Kurang X. Iya, ini jadi agak susah juga ya ini ya. Menyita waktu sekali nih. Oke. Nah, X max kurang X min. Kalau misalnya saya punya data dari minus 2 sampai 7, berarti berapa rentangnya? Rentangnya adalah X maksimalnya berapa? 7 kan? Sama dengan 7 dikurang X minimalnya minus 2.
Sebentar. Harusnya sama dengan 9. Terus kalau misalnya saya ada data dimulai dari 2, berarti harusnya 5. Ya kan? Nah, itu maksudnya beda. Sebentar, ini kenapa bisa jadi 11 ini? Oke. It, uh, Oke, itu nanti ya, nanti. Maksudnya adalah, kalaupun rentang datanya, maksudnya kalaupun rataan simpangannya sama, tapi rentang datanya bisa beda. Nah, itu maksudnya kelemahan dari si nilai rataan simpangan ini tadi, si RS, karena kita mengambil, iya benar, harusnya iya Mbak Santi. Coba nanti saya pelajari lagi deh ya. Oke, nanti saya pelajari lagi ya. Nah, tapi sampai situ paham ya? Rentangnya bisa beda meskipun rataan simpangannya sama. Bisa ya? Kita bisa ini ya. Lanjut ke slide berikutnya dulu. Harusnya sih iya, harusnya 9 ya, harusnya 9. Kenapa itu jadi 11 ya? Sebentar. Ya, harusnya 9 karena dia dari 7 ke minus 2. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, sebentar, 4. Oke, yang penting maksudnya itu tadi lah, dia ini hanya ingin menjelaskan kelemahan dari kalau kita ngambil harga mutlak dari sebuah rataan simpangan ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ya nggak apa-apa Mbak Dwi. Oke, nah, untuk mengatasi kelemahan rataan simpangan tadi, kita menggunakan simpangan baku yang dinotasikan dengan S. Jadi untuk mengatasi rataan simpangan, jadi tadi kita punya RS, rataan simpangan. Rataan simpangan itu kita pakai harga mutlak. Tapi ternyata itu memiliki kekurangan karena rentangnya beda. Meskipun rataan simpangannya sama, meskipun harga RS sama, tapi rentang kita tidak tahu yang mana yang memiliki rentang yang paling besar dan mana yang memiliki rentang yang paling kecil. Jadi untuk mengatasi itu kita menggunakan yang namanya simpangan baku atau yang dinotasikan dengan S. Oke. Nah, S itu disebut dengan simpangan baku dan kuadrat dari simpangan baku, kuadrat dari simpangan baku itu disebut dengan ragam atau varians. Dan ini yang perlu kita tahu ya, ragam atau varians. Jadi S kuadrat sama dengan ragam atau variansi, di mana S kuadrat sama dengan sigma atau jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Oke? Nah, untuk mengetahui S-nya sendiri, akar dari S sendiri itu adalah yang ini. Nah, itu disebut dengan apa tadi S ini? Disebut dengan simpangan. Ini tadi disebut dengan simpangan baku ya. Kayaknya nggak usah lah ya ditulis ya, karena sudah ada di atas. Nah, cuman kalau ini kita kuadratkan hasilnya jadi S kuadrat yang di atas ya. Sebentar. Kalau untuk kuadrat, nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, bisa nggak ada kesulitan nggak dalam kuadrat? Jadi kalau kita punya akar ini kan ada akar ya. Akar itu sama dengan, ini saya cuma menjelaskan ini aja. Misalnya akar itu kalau kita kuadratkan
itu menjadi tidak ada ya, menjadi pangkat 1, karena akar itu sebenarnya adalah pangkat setengah. Jadi kalau setengah kali 2 kan sama dengan 1 kan? Jadi karena dia pangkat setengah, setengah kali 2 jadi ya benar, jadi 1. Makanya kalau kita lihat di sini, sigma xi dikurang x pangkat 2 bagi n. Akarnya jadi hilang, tapi pangkat 2-nya tetap, karena akar itu tadi pangkat setengah, jadi setengah kali 2 kan 1. Tapi karena si xi kurang x kuadrat ini tadi di dalam akar, jadi dia tetap pakai kuadrat. Bisa ya? Oke, kita lanjut dulu. Untuk data terkelompok simpangan baku diberikan oleh, nah itu tadi untuk data tunggal. Bagaimana untuk data terkelompok? Ini dia rumusnya. Sama saja, tapi kita perlu mencari FI, frekuensi kelas interval ke I. Coba langsung kita ke ini saja ya, ke soal biar lebih gampang maksudnya. Misalkan diketahui data tersebar 37, 47 sampai 42. Dengan tentukan rataan simpangan, ragam, dan simpangan bakunya. Rataan simpangan tadi RS ya. Ini RS. Terus ragam atau varians itu S kuadrat. Terus simpangan baku itu S. Oh, banyak sekali ya yang harus kita ingat ya, rumus yang harus kita ingat. Oke. Nah, lagi-lagi kita harus urutkan datanya. Oke, kita harus ingat hanya rataan yang tidak perlu kita urutkan datanya. Selebihnya kita harus urutkan datanya. Nah, berarti ini kalau kita urutkan datanya, kita mulai dengan 32. Oke. Terus setelah 32 kita punya 35 di sini. Oke, habis itu 39, 40, terus 42 dan 47. Nah, kita ingat rataan simpangan atau RS itu adalah XI kurang X bar. Nah, berarti kita harus cari dulu dong rataannya, Miss. Iya, benar. Kita harus cari dulu rataan. Cari rataan dulu ya. Sebentar. Rataan X sama dengan X1 rataannya ya. X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dibagi N. Nah, rataannya berapa? Rataannya dia dapat 40. Nanti kita coba hitung deh. Nanti coba dicoba di rumah ya. Berarti itu 35 tambah 47 tambah 39 tambah 45 tambah 40 tambah 32 tambah 42 dibagi berapa N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 7. Nah, dapatlah dia 40. Iya, benar ya. Nah, kalau sudah dapat rataannya tinggal masukin aja. RS tadi apa, Miss? Nah, RS tadi itu yang ini. Sebentar. Nah, ini dia RS. Maaf, ini untuk data yang tunggal ya. Nah, ini dia Nah, ini dia RS. Jadi X1 kurang X bar, terus X2 kurang X bar, terus X3 kurang X bar. Pokoknya karena data kita ada 7 berarti sampai X7 kurang X bar. Bisa ya? Kemana tadi ini PPT? Nah, itu dia. Oke. Sampai kita hasilkan nanti dapat RS-nya 4. Nanti dicoba-coba di rumah deh ya. Karena kita ngejar materi juga ini. Oke. Sedangkan ragam yang dapat kita peroleh dari rumus. Nah, ragam tadi sudah ada. Ragam itu apa sih, Miss? Ragam itu tadi adalah, masih ingat nggak? S kuadrat. Ini dia.
S kuadrat, yaitu sigma dari XI kurang X bar kuadrat dibagi N. Nah ini dia. 32 kurang 40 kuadrat tambah 35 kurang 40 kuadrat. Tapi saya ada pertanyaan. Kenapa Miss? Ini langsung aja semuanya dibagi 7. Kenapa enggak 32 kurang 40 bagi 7 tambah 35 kurang 40 bagi 7? Kenapa enggak begitu? Kenapa enggak satu-satu? Itu sama aja ya. Kalau pembagian pecahan, kalau misalnya ada penyebut, kan pecahan itu kan pembilang dan penyebut. Kalau misalnya nih, saya harap sih semuanya tahu ya. Misalnya 1/2 tambah 1/2 sama dengan, iya benar, benar. Pokoknya kalau penyebutnya sama aja bisa langsung ya. Tapi kalau misalnya penyebutnya nggak sama, nggak bisa ya Mbak Santi ya, nggak boleh. Tapi kalau penyebutnya sama, ininya sudah sama, 2 sama 2 boleh, asal yang di bawah sama boleh ya. Oke. Oke, sudah dapat S rata-ratanya atau ragam atau variansinya, ini sudah dapat. Nah, sekarang kalau sudah dapat S kuadrat sih gampang. Langsung cari simpangan baku adalah akar dari S kuadrat. Kalau misalnya S kuadratnya 24, berarti S-nya sama dengan akar 24 sama dengan 4,9. Bisa ya? Nanti dicoba, matematika itu kan harus banyak latihan, ya kan? Nanti dicoba-coba di rumah. Jadi kalaupun misalnya tidak ada PR, kalau misalnya ada waktu dicoba. Terus kalau bingung ditanya. Harus kayak gitu belajar matematika, nggak seperti mata pelajaran lain. Oke. Nah, bagaimana dengan rataan simpangan dari kelompok data berikut? Kalau tadi kan datanya yang tunggal, maksudnya tidak ada frekuensi seperti ini, nggak ada kelas intervalnya, langsung data tunggal kan, misalnya ada data 30, 31, 32, 34, tapi kalau ini pakai kelas interval, ini namanya data terkelompok. Gimana caranya? Tadi juga sudah ada rumusnya kan ya, coba kita lihat. Nah, kita gunakan rumus RS. Ini, rumus RS untuk data terkelompok, sama saja, tapi kita harus mencari yang namanya FI. Sebenarnya sih tidak mencari ya, sudah dikasih tahu. Oke, coba kita lihat satu-satu. Untuk kelas interval 30 sampai 34, FI-nya katanya sama dengan 2. Dari mana FI ini 2, Miss? FI 2 itu sudah diketahui dalam soal, jadi nggak usah bingung-bingung ya. Oke, sudah diketahui. Nah, ini semuanya sudah diketahui. Nah, XI ini dapat dari mana, Miss? Nah, XI itu dapat dari mana? Sebentar. Ada yang masih ingat? Bagaimana untuk mencari XI dalam data terkelompok? XI ini adalah benar, nilai tengah. Wah, ini jadi lama sekali. Nilai tengah. Wah, saya jadi belajar nulis ini. Oke, nilai tengah. Nilai tengah itu cara mencarinya apa? X1 tambah X2 dibagi 2. Ya, benar. Benar Mbak Santi. Jadi 30 tambah 34 dibagi 2. Itu XI. Oke, jadi kita dengan cara itu kita dapat masing-masing XI. Terus FI kali XI tinggal dikalikan. 2 kali 32, 64. Oke? Begitu seterusnya. Nah, sekarang XI kurang X bar. XI-nya kan sudah dapat Miss, ini 32. Oke. Terus X barnya, ayo, X bar apa? X bar adalah rata-rata. Ya kan? Untuk mencari X bar dalam data terkelompok berarti bagaimana? Masih ingat? Iya. Rataan.
Terus untuk mencari rataan di sini, mana Miss caranya? Nih, rataannya yang ini ya. FI kali XI dibagi dengan FI, dapatlah rataan X bar. Nah, berarti XI kurang XI 32 kurang 44,25, dapatlah yang ini, minus. Terus ini juga mana tadi? 37 dikurang 44,25, dapatlah ini minus 7,25 gitu ya. Oke. Terus yang ini XI dikurang X bar sama dengan XI-nya udah dapat. Semuanya udah dapat. X bar-nya juga sudah. Tapi ini dalam harga mutlak. Jadi sebenarnya sama aja. Ya, tapi ini harga positifnya semua. Bisa ya? Terus masukkan ke sini FI dikali XI kurang X rata-rata. Dapatlah nanti ini. Oke? Bisa ya? Oke Mbak, bisa? Iya, tinggal diikuti aja ya. Coba kita lihat dulu slide berikutnya. Ini slide yang terakhir. Nanti biar kita bahas yang kurang mengerti. Oke. Contoh, tentukan ragam dan simpangan baku dari kelompok data pada contoh 162. Nah, ini tadi contoh 162 yang ini. Ada kelas interval, terus sudah dikasih FI-nya. Oke. Untuk menghitung ragam dan simpangan baku kita harus gunakan rumus. Nah, kalau tadi yang pertama ditanyakan, kita suruh cari ini kan, rataan simpangan. Terus kalau kita disuruh mencari ragam atau varians dan simpangan baku, bagaimana caranya, Miss? Tadi juga sudah ada. Ini ya. Oke, jadi sebentar. Oke. Lagi-lagi kita cari XI-nya. Terus FI kali XI. Terus XI dikurang X bar. Ini. Terus XI dikurang X bar kuadrat. Jadi ini kita kuadratkan 12,25. Kalau kuadrat pasti hasilnya positif kan ya. Nah, jadi kita di sini tidak perlu mencari yang namanya harga mutlak dari XI kurang X bar. Karena tidak kita butuhkan di ragam dan simpangan baku. Jadi kita cukup mencari yang ini aja. Cukup mencari harga atau nilai kuadratnya. Terus setelah kita dapat nilai kuadrat dari XI dikurang X bar, terus hasilnya kita kalikan dengan FI. Oke. Nah, kalau sudah dapat berarti S kuadrat atau ragam, ini namanya ragam, itu adalah sigma dari FI kali XI dikurang X bar rata-rata. Nah, ini dia yang ini. Yang ini ya. Oke. Dibagi N. N-nya 40. N-nya yang ini ya, jumlah data semuanya. Oke, atau frekuensi. Nah, dapatlah hasilnya 28,685. Itu kan S kuadrat. S kuadrat itu sama dengan ragam atau sering disebut dengan varians. Nah, untuk mencari simpangan bakunya gimana, Miss? Simpangan baku kita cukup akar dari 28,685. Oke ya, dapatlah si S-nya dapatlah segini. Oke, bisa ya? Jadi sebenarnya tidak susah sebenarnya, asalkan step-stepnya diikuti. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi untuk statistika bab pertama kita sudah selesai semuanya. Nanti untuk minggu depan kita akan masuk bab baru. Nanti akan masuk bab baru, yaitu tentang peluang. Oke? Jadi kalau misalnya ada yang bingung-bingung tentang statistika,
em, nggak usah sungkan-sungkan, pokoknya ditanyakan aja. Karena sebenarnya karena kemarin kita sempat sudah ketinggalan banyak materi, jadi peluang ini pun nanti sebisa mungkin kita buat ringkas biar cepat, em, mudah dipahami dan langsung cepat selesai. Dan ketika ada waktu, misalnya ada spare waktu, kita akan bahas lagi gitu kalau misalnya ada yang bingung ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, Mbak? Oke, kalau tidak ada, ini saya ada kasih, iya paham ya. Saya ada kasih PR ya. PR lagi. Kan matematika harus banyak latihan. Nah, bagi mbak-mbaknya yang kemarin belum kasih PR, belum ngasih PR yang kemarin, segera dikasih ya. Sebenarnya bagi siapa yang ngasih lebih awal, biasanya sebelum deadline saya kasih bonus itu. Dan kalau misalkan mbak-mbaknya nggak ngajarin, kan sebenarnya rugi gitu. Nanti kita masuk ke bab selanjutnya ternyata bingung gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan saya yang rugi sebenarnya, mbaknya ntar yang rugi. Jadi segera dikasih yang belum ngasih PR. Terus ada beberapa orang yang belum saya periksa juga PR-nya. Sabar ya mbak. Dan bagi yang sudah kumpul PR dan dapat nilai bagus, saya cukup senang. Berarti responnya bagus. Oke. Ini ada PR lagi. Yang pertama, hitung rentang, simpangan kuartil, rataan simpangan, dan simpangan baku dari kelompok data. Simpangan kuartil tadi apa ya? Masih ada yang ingat tidak? Simpangan kuartil tadi rumusnya apa? Nanti saya coret-coret di sini jadi bingung. Simpangan kuartil rumusnya apa ya? Simpangan kuartil itu tadi namanya KID. Oke. Terus rataan simpangan RS. Simpangan baku S. Oke? Oke. Nah, rataan simpangan RS, simpangan baku S. Diikuti aja stepnya ya. Lalu yang ketiga, panjang papan diukur 5 kali pengukuran dengan hasil pengukuran berbeda-beda, yaitu 12,01, begitu seterusnya sampai 12,05 meter. Tentukan interval yang memuat panjang papan sebenarnya. Ini mencarinya bagaimana, Miss? Ini untuk mengetahui konsisten atau tidaknya data. Nah, untuk mengetahui konsisten atau tidaknya data, tadi kita sudah belajar interval yang memuat panjang papan sebenarnya. Itu berarti kita harus mencari yang ini. Yang QD dikurang yang ini tadi ya. Sebentar. Nah, kita harus mencari. Nih. Nah, untuk nomor 3, cari yang ini. Oke? Itu intervalnya. Oke ya? Lalu, nomor 4. Tentukan nilai data yang tidak konsisten dalam kelompoknya dari kelompok data berikut ini. Jadi dikasih tahu ini ada data A dan B. Kita disuruh cari data mana yang tidak konsisten. Nah, sama juga kita cari yang ini, cari interval kekonsistenan data. Nanti kalau sudah dapat intervalnya, lihat datanya masing-masing, masuk nggak dalam kelas ini. Kalau tidak masuk, artinya tidak ada dalam interval kelas ini, artinya data itu tidak konsisten. Saya? Oke. Selanjutnya, nih, data di bawah ini menunjukkan banyak penggunaan air bersih dalam sebulan. Ada penggunaannya ini, berarti ini disebut dengan, ini adalah kelas ya. Ini kelas interval.
Terus ada frekuensinya segini. Ada 6, 14, 13, dan 7. Oke, tentukan min. Masih ingat nggak ya? Min itu kemarin-kemarin. Ini sekalian review, siapa tahu masih ingat apa lupa gitu yang kemarin untuk mengingatkan kembali. Jadi tentukan min atau x rataan atau x bar, terus median, modus, walah banyak banget Miss. Min, median, modus, simpangan kuartil, rataan simpangan, dan simpangan baku. Jadi ini sekalian resum dari yang kemarin-kemarin. Oke, bisa ya? Bisa, ini gampang. Kalau diikutin tadi step-stepnya itu bisa, pasti. Uji nyali. Bukan uji nyali sebenarnya Mbak Tira. Tapi uji apa ya namanya ya? Uji kerajinan. Maksudnya bukan uji kerajinan. Bagaimana ya bilangnya ya? Uji, pokoknya ini untuk bermain sebenarnya. Iya benar. Nah, ini kan belum dihafal toh Mbak Tira, kan masih dilihat. Enggak harus hafal rumus, enggak. Yang penting dimengerti. Toh kalau misalnya kita buka buku, ternyata tidak bisa juga, berarti belum dipahami sepenuhnya kan? Nah, jadi sebenarnya seru kok, matematika itu seru. Kalau jawabannya benar kan kita udah capek-capek nih ngerjainnya kan. Kita penasaran kan ya. Ternyata benar jawabannya. Itu kan ada rasa senang begitu. Oke, baiklah. Ini bisa ya, bentar. Berarti ini PR-nya dikumpul kapan kira-kira? Sebentar ya Mbak Tira, nanti kita bahas lagi. 5 hari? Atau minggu depan deh, saya kasih waktu sampai minggu depan. Janganlah 2 minggu, kelamaan. Biar minggu depan kita masuk bab baru. Oke? 1 minggu ya. Deal ya, 1 minggu ya. PR apa itu yang belum ngerjain? Deal, 1 minggu. Nanti kalau lama-lama jadi numpuk, banyak banget PR-nya nanti. Oke. Sekali lagi bagi yang mengumpulkan sebelum deadline, akan saya kasih bonus. Oke. Mbak Tira tadi slide-nya yang mana? Sebentar. PR-nya banyak. Iyalah, PR-nya banyak, namanya sekolah. Ya kan? Kalau nggak ada PR gimana? Slide terakhir. Sebentar ya. Iya Mbak, saya paham itu PR-nya banyak. Tapi kalau matematika nggak ada PR, yang ada lupa semua. Oh, ini ya. Oke. Ya. Nih, Mbak Tira. Ini ada contoh, ya kan? Contohnya ada kelas interval 30 sampai 34. Oke. Oh, saya tambahi 10 menit lagi boleh nggak ya kelasnya? Boleh ya? 10 menit lagi. Oke. Nih. Jadi ini ada kelas interval 30 sampai 34, begitu seterusnya sampai 50 sampai 54. Terus diketahui frekuensinya. Frekuensi itu kan jumlah data. Oh, bukan jumlah data. Artinya banyaknya yang masuk dalam kelas interval ini.
Itu frekuensi. Jadi 30 sampai 34 itu ada 2 orang, katakanlah ya, ada 2 orang atau ada 2 frekuensinya. Begitu seterusnya sampai si 50, kelas 50 dan 54 ada frekuensinya ada 6. Oke. Nah, jumlah dari FI atau jumlah frekuensi atau jumlah data itu ada 40 buah. Oke. Nah, sekarang karena ini adalah data terkelompok, kita tidak bisa langsung mengatakan XI itu, tadinya kan XI itu adalah data ke I gitu kan harusnya ya. XI data ke I. Berarti data pertama, misalnya X1 data pertama gitu. Tapi karena ini data terkelompok, kita nggak bisa tahu yang mana XI-nya. Masa kita buat 30 atau 31 atau 32 kan nggak bisa. Kita tidak tahu. Nah, berarti kita harus mencari nilai tengahnya. Nilai tengah supaya dapat XI. Nah, dalam kelas interval ini, XI itu atau nilai tengah itu sama dengan 30 tambah 34 dibagi 2. Kenapa dibagi 2, Miss? Karena intervalnya kelas yang paling kecil kan 30. Terus yang paling besar 34. Ada 2 data toh? Berarti dibagi 2. Makanya 30 tambah 34 dibagi 2 sama dengan 64 dibagi 2 sama dengan 32. Bisa ya? Mana tadi Mbak Tira ini? Bisa Mbak Tira sampai sini? Oke. Begitu seterusnya dengan kelas-kelas yang lain. 35 sampai 39 sampai yang kelas yang paling terakhir ini 50 sampai 54. Oke? Oke, jadi dapatlah masing-masing nilai tengah dari semua kelas ini. Oke ya. Nah, sekarang kita cari FI frekuensi dikali dengan nilai tengah. Frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensinya tadi 2 kali 32 sama dengan 64. Yang ini 1 dapat. Terus 6 dikali 37 dapat 222. 1 dapat. Ya kan? Bisa ya? Kenapa Miss harus kita cari itu, Miss? Nah, kembali lagi, yang ditanya apa? Yang ditanya itu kan ragam. Terus ada simpangan baku, terus ya kan, ragam dan simpangan baku. Nah, ragam dan simpangan baku ini, oke Mbak, udah mau keluar malah ininya. Oke, nggak apa-apa lah. Karena untuk mencari simpangan baku dan ragam, untuk data terkelompok, kita harus tahu frekuensi dikali XI kurang X bar nantinya. Jadi kita harus cari dulu mulai dari FI kali XI. Oke, diikutin aja ini, diikutin. Nah, sekarang XI dikurang X bar. Oke. X barnya dapat dari mana, Miss? X barnya dari sini nih. Nih, ini X barnya. Makanya kemarin kita kan sudah belajar kan? Kita sudah belajar rataan untuk data tunggal dan data terkelompok. Minus 12,25 itu dapat dari mana? Minus 12,25 itu dapat dari sini. Nih, XI 32 dikurang X rata-ratanya yang ini, Mbak, 44,25. Jadi 32 kurang 44,25 sama dengan minus 12,25. Bisa Mbak Tira? Mbak Tira, coba XI tadi kan sudah dapat 32, ya kan? X bar juga sudah dapat 44,25, tinggal dikurangin aja. Masih ngitung. Coba dihitung. XI-nya 32 dikurang 44,25, coba. Dapat nggak hasilnya itu? Ya, tuh dapat kan? Minus 12,25. Oke, dapat. Nah, sekarang begitu cara mencarinya
untuk yang lain juga. Jadi minus 7,25 dapat dari mana, Miss? 37. Ingat tuh, XI dikurang X bar. 37 dikurang X barnya tadi berapa? 44,25. Dapat nggak minus 7,25? Dapat pasti. Gitu cara mencarinya. Jadi dihitung satu-satu. XI-nya dikurangin, satu-satu dikurangin dengan X barnya. Bisa ya Mbak Tira ya? Oke. Oke. Yang lain ada pertanyaan tidak ya? Nah, coba sebentar. Sebentar. Saya masuk ke. Oke ya, sebentar. Kita kan masih ada waktu 5 menit lagi kayaknya. Saya lihat kelas ini yang ini dulu ya. PR kita yang kemarin. Sebentar. Oke. Untuk yang pertama, rataan, kita disuruh mencari rataan. Kalau rataan seperti tadi yang saya bilang, kita tidak perlu kita tidak perlu menyusun datanya mulai dari yang terkecil sampai terbesar, tidak perlu. Tapi kalau untuk yang nomor 2, median dan modus, kita harus susun datanya, karena kalau tidak kita susun datanya, kita akan salah hasilnya. Oke? Median nilai tengah, modus nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk yang nomor 3, rataan, sama rataan. Berarti kita sama aja ini ya, nomor 1 sama nomor 3. Tapi untuk yang ini untuk data yang terkelompok. Berarti kita harus cari apanya dulu? Kita cari XI-nya dulu, ya kan ya? Nah, terus nomor 4 tentukan median dan modus. Median dan modus juga. Kemarin sudah ada rumusnya. Terus untuk nomor 5 dan nomor 6, rataan dan median. Rataan tidak perlu diurutin, median harus diurutin. Terus disuruh cari Q1, Q2, dan Q3. Berarti tadi kita sudah buat Q1 sama dengan 1/4 N tambah 1. Q2, 2/4 N tambah 1. Q3, 3/4 N tambah 1. Nah gitu. Oke. Jadi bagi yang belum kumpul PR-nya kemarin, itu sudah saya ini kan ya, sudah saya kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya. Tapi kalau misalnya masih bingung, boleh ditanyakan lagi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ingat kita punya PR, minggu depan dikumpul. Bagi yang belum kumpul PR yang kemarin, berarti jadi ada double PR-nya. Oke ya, nah kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita sampai di sini berarti ya. Minggu depan kita akan masuk ke peluang. Ya Miss, oke. Iya, pokoknya ditanya aja kalau ada yang bingung ya. Minggu depan kita akan masuk peluang, kan sekarang sudah dapat modul, berarti sudah bisa dibaca-baca ya. PPT yang saya kasih itu saya cuma membuat supaya lebih ringkas saja, supaya lebih mudah dimengerti. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, di modulnya juga bisa kita bahas di kelas. Oke ya. Oke, kalau begitu kelas kita malam ini sampai di sini. Selamat malam semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Oh, Mbak Dwi. Oke, baiklah. Tapi kalau misalnya ada PR tetap di ini ya, tetap dikerjakan ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Oke, selamat malam semuanya. Oke.